Kalau katong bisa Bataria save Raja Ampat, kenapa katong sing bisa Bataria save Kiai Besar? Di Raja Ampat penambangan nikel dan di Kiai Besar penambangan pasir dan bebatuan kapur. Berbeda apa yang ditambang tetapi sama dampak lingkungannya. Tidak ada yang lebih buruk. Keduanya sama-sama sangat buruk dan akan merugikan masyarakat. Raja Ampat adalah warisan tanah leluhur yang sangat indah dan menjadi ikon pariwisata Papua. Di Kiai Besar adalah juga tanah leluhur yang kemudian harus dilindungi, yang hingga saat ini perizinannya tidak jelas. Apakah isu di Papua dianggap lebih menarik ketimbang isu yang ada di tanah Kiai? Tentu tidak, saudara. Kedua-duanya adalah sama-sama penting. Dan hari ini katong ketahui bersama bahwa pusat sedang gencar-gencaran mengeksploitasi tanah Indonesia Timur. Lalu, hingga saat ini, katong masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan mutu pendidikan yang sangat buruk, dengan infrastruktur yang amburadul, dan alam yang kaya tapi tidak mampu menghadirkan kesejahteraan bagi katong semua. Lalu, apakah katong hanya akan diam? Jadi mari katong semua, generasi Maluku, mari katong kawal dan bersama-sama untuk memastikan bahwa izin usaha PT Batu Licin Beton Aspal yang saat ini beroperasi di Kiai Besar itu betul-betul telah memenuhi izin AMDAL dan juga wilayah izin usaha penambangan atau WIU. Karena jika tidak jelas izin usahanya, maka tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah lain yang ada di Maluku pun akan mengalami nasib yang sama. Akan terjadi usaha-usaha liar yang mengorbankan lingkungan kita, yang mengorbankan kesehatan kita, dan juga sosial masyarakat adat budaya kita. Dan juga akan terjadi ketidakadilan ekonomi karena kecurangan oknum-oknum tertentu yang kemudian membodohi masyarakat kita yang sangat polos dan baik hati. Di sisi lain, semakin banyak masyarakat yang berteriak tentang izin usaha PT Batu Licin Beton Aspal ini, tetapi Gubernur Maluku sampai hari ini masih diam, tidak melakukan penjelasan kepada publik, tidak memberikan transparansi informasi bagaimana kejelasan izin AMDAL dan WIU-nya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah DPRD Provinsi Maluku yang terlihat seperti kehilangan peran pengawasannya. Jika DPRD Provinsi Maluku pun turut diam, lalu siapa yang harus kita harapkan? Jangan diam dan jangan pura-pura tuli. Jalankan peran yang seharusnya sebagai wakil rakyat. Jika DPRD Provinsi Maluku tetap diam, tidak melakukan fungsi pengawasannya dengan memanggil gubernur dan pihak-pihak terkait seperti Dinas LH dan ESDM, maka patut kita curigai wakil rakyat kita yang ada di DPRD Provinsi Maluku turut membiarkan ketidakjelasan atas izin usaha PT Batu Licin Beton Aspal yang dimiliki oleh Haji Isam, salah satu Crazy Rich Indonesia yang juga menjadi pemodal di Pilpres yang memenangkan Bapak Prabowo Subianto yang satu partai dengan Gubernur Maluku Bapak Hendrik.